Renungan Kefas, Selasa 12 Desember 2023. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 1 ayat 16 mengatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Bagaimanakah kita menerima kasih karunia? Ada 3 cara untuk menerima kasih karunia. Pertama adalah melalui Alkitab. Semakin kita membaca Alkitab, semakin Alkitab akan menambah ukuran kita, dan semakin kita akan mengenal diri kita. Semakin kita mengenal diri kita, semakin kita akan merasakan keperluan kita, dan kasih karunia akan semakin bertambah. Kedua, kita bisa menerima kasih karunia secara langsung dari Allah. Ketika kita mendengarkan satu berita, berdoa atau bersekutu dengan Allah, kita menerima kasih karunia secara langsung dari Dia melalui penerangannya. Ketiga, kita bisa menerima kasih karunia melalui bantuan saudara-saudari lainnya. Kasih karunia yang kita terima itu dibatasi oleh kebenaran yang telah kita terima. Jumlah kasih karunia yang diterima seseorang mengungkapkan jumlah kebenaran yang telah ia terima. Misalnya, kita menemukan dari pembacaan Alkitab bahwa kita tidak boleh khawatir. Begitu kita memiliki kebenaran ini, kita sadar bahwa kekhawatiran adalah salah satu dosa. Seorang saudari membaca Filipi 4 ayat 6 yang mengatakan janganlah khawatir tentang apapun dan menyimpulkan bahwa ini tidak mungkin. Kemudian ia berpikir bahwa firman Allah ini mungkin salah. Jika Alkitab tidak salah, ia pasti telah salah. Ia mengungkapkan perkara pada saudari lain yang memiliki 9 anak. 2 daripadanya sudah meninggal. Saudari yang kedua menjawab, bagaimanakah seorang ibu tidak khawatir? Sebaliknya, kelihatannya seorang ibu tidak khawatir itu adalah satu dosa. Kekhawatiranku telah mengirimkan 2 anak ke surga, dan aku tinggal dengan 7 anak lainnya yang menjadi kekhawatiranku. Saudari yang pertama merasa semakin bingung setelah ia mendengar ini. Kemudian ia diterangi untuk melihat bahwa kekhawatiran sungguh adalah satu dosa, dan ia berdoa agar Tuhan membuatnya menang atas dosa yang demikian. Akhirnya ia sungguh menang. Inilah arti dari kebenaran dan kasih karunia. Hari ini kita harus berani menyelidiki dosa-dosa kita dan menanggulanginya. Dulu kita mungkin telah menanggulangi dosa-dosa kotor, dosa-dosa yang di luar, dosa-dosa yang kelihatan jelas, dan dosa-dosa yang cemar. Hari ini kita harus menanggulangi dosa-dosa yang kecil, halus, batini, dan tersembunyi yang tidak membawa hormat kepada Allah. Penanggulangan ini akan membawa kasih karunia lebih banyak kepada kita, untuk mengalami lebih banyak kemenangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terang aplikasi 1. Membaca Alkitab setiap hari hingga kebenaran melalui firman boleh tersusun secara terus-menerus di atas diri kita. 2. Membawa setiap pembacaan Alkitab kita ke dalam doa, sehingga setiap perkataan Allah bisa kita alami. Tuhan, terima kasih atas setiap firman Allah, bahwa aku terus memiliki tekad untuk datang kepada firman-Mu, sehingga firman Allah terus hidup dan membawa aku kepada kehidupan yang menang bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa.